Nama Buddha pertama kali dipakai Siddhartha Gautama atau Sakyamuni yang lahir sekitar 563 sebelum Masehi sebagai pendiri Buddha. Arti Buddha ada banyak sekali. Dia sang penemu kebenaran. Ia yang telah mencapai penerang sempurna. Ia yang memberikan penerangan dari generasi ke generasi dan lain-lain. Konon sang Buddha mendapatkan pencerahan saat duduk di bawah pohon Bodhi. Ada beberapa saudara muslim yang mengaitkan Nabi Zulkifli atau mungkin Nabi Idris sebagai Siddhartha, dan bahwa pohon tin adalah pohon Bodhi. Sehingga ada yang memasukkan Buddha sebagai salah satu utusan Tuhan. Mungkin ini masih perlu diperkaji lagi. Kalau kita bertanya pada pemeluk Buddha tentang Tuhan, maka mereka tidak akan mengakui bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan. Karena dalam pemikiran mereka, alam semesta ada dengan sendirinya. Agama mereka lebih menekankan sistem etika. Sehingga sekilas agama Buddha bisa dianggap sebagai ateisme yang luhur. Tetapi ini mungkin pendapat Buddha belakang. Ketika Siddhartha masih hidup, beliau mengakui adanya Tuhan pencipta alam. Memang sang Buddha saat itu lebih banyak diam jika menyinggung keberadaan Tuhan. Mungkin karena di India saat itu tenggelam dengan penyembahan berhala atau muatnya filsafat antropomorfisme, yaitu filsafat Tuhan yang menjelma sebagai makhluk yang secara tiba-tiba menurunkan ajaran monoteisme secara drastis. Buddha tidak menyangkal adanya Tuhan. Buddha pernah ditanya oleh seorang murid, apakah Tuhan itu ada? Buddha menolak untuk menjawab. Tetapi saat didesak, beliau mengatakan bahwa jika Anda menderita sakit perut, akankah Anda berkonsentrasi untuk mengurangi rasa sakitnya atau mempelajari resep dokter? Itu bukanlah urusanku untuk mengetahui apakah Tuhan itu ada. Urusan kami adalah menghapus penderitaan di dunia. Sebenarnya, apa yang diucapkan Buddha itu persis ketika Nabi Musa ditanya kaum Yahudi tentang nama Tuhan. Nabi Musa menjawab, namanya adalah Aku, adalah Aku. Di mana maksudnya adalah apapun nama Tuhan, lebih penting untuk melaksanakan perintahnya daripada sekedar mengetahui namanya. Ada hal yang menarik di mana di dalam beberapa ayat kitab Buddha terdapat beberapa penggambaran yang seolah-olah mirip dengan sosok Nabi Muhammad. Seperti halnya kaum muslimin ketahui, Tuhan telah memberikan firman-Nya pada kitab-kitabnya yang dahulu, yang sekarang mungkin sudah tercampur dengan tulisan-tulisan manusia. Apakah ayat-ayat ini merupakan firman Tuhan yang masih tersisa? Hal ini telah diungkap oleh seorang ulama Islam, yaitu Dr. Zakir. Menurut Cakavati Sinatsutanta 3:76, akan muncul di dunia seorang Buddha bernama Maitreya yang baik hati, seorang yang suci dan kuat, yang tercerahkan, penuh kebajikan dalam tingkah laku, tepat dan mengenal alam semesta. Apa yang telah dinyatakan oleh pengetahuan supranatural miliknya akan diterbitkan ke seluruh alam semesta. Dia akan mengkhotbahkan agamanya, mulai dari keasliannya, mulai pada puncaknya, mulai pada tujuannya, dalam jiwa dan tulisan. Dia akan memproklamasikan kehidupan religius, murni dan sempurna sepenuhnya. Seperti saat aku sekarang mengkhotbahkan agamaku dan memproklamasikan semacam kehidupan religius. Dia akan membuat masyarakat rahib berjumlah ribuan. Seperti saat sekarang aku membentuk masyarakat yang jumlahnya ratusan. Menurut The Gospel of Buddha by Cyrus 217 dan 218, Ananda bertanya kepada yang terbakti, siapa yang akan mengajari kami setelah engkau pergi? Yang terbakti menjawab, aku bukanlah Buddha pertama yang datang di atas bumi, dan tidak akan menjadi yang terakhir. Pada waktunya seorang Buddha akan muncul di dunia, yang suci, yang tercerahkan.
penuh kebajikan dalam laku, tepat, mengenal alam semesta. Seorang pemimpin yang tak tertandingi manusia. Dia akan mengungkapkan kepada Anda kebenaran abadi yang sama yang saya ajarkan. Dia akan mengkhotbahkan agamanya, mulia sifatnya, mulai dari puncaknya dan mulai pada tujuannya. Dia akan mendeklarasikan suatu kehidupan beragama sepenuhnya sempurna dan murni, seperti sekarang saya nyatakan. Murid-muridnya akan berjumlah ribuan, sedangkan muridku hanya ratusan. Ananda bertanya, bagaimana kita mengenalnya? Yang terbakti menjawab, dia dikenal sebagai Maitreya. Kata Sansekerta, Maitreya, atau ekuivalen dalam bahasa Pali, Meteya, yang berarti mencintai, penuh kasih, penuh belas kasihan dan murah hati. Hal ini juga berarti kebaikan dan keramahan, simpati, dan lain-lain. Satu kata Arab yang setara dengan semua kata-kata ini adalah rahmat. Dalam surat Al-Anbiya, kami tidak mengutus kamu, Muhammad, melainkan sebagai rahmat bagi semua makhluk. Quran Surat Al-Anbiya ayat 107. Kata ini hampir disebutkan 409 kali di Al-Quran. Huruf Muhammad juga dieja sebagai Mahamed dan berbagai ejaan lain. Kata Maho atau Maha dalam bahasa Pali dan Sansekerta berarti agung dan mulia. Kata Meta yang berarti rahmat, dan dalam bahasa Arab sendiri Muhammad berarti penuh kasih. 6 kriteria Buddha menurut Buddha Gautama. Yang pertama, seorang Buddha mencapai pemahaman tertinggi dan sempurna di waktu malam. Yang kedua, kelihatan cerah setelah pencerahan yang lengkap. Yang ketiga, seorang Buddha mati dalam kematian yang alami. Yang keempat, meninggal di waktu malam. Yang kelima, tampak terang sebelum kematiannya. Kemudian yang terakhir, setelah kematiannya, seorang Buddha tidak lagi ada di bumi. Seperti disebutkan dalam Al-Quran, Nabi Muhammad menerima wahyu di saat malam hari. Demi kitab Al-Quran yang menjelaskan, sesungguhnya kami menurunkan pada suatu malam yang diberkahi, dan sesungguhnya kamilah yang memberikan pengertian. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan, yang mana Nabi Muhammad pemahamannya langsung diterangi oleh cahaya surgawi. Nabi Muhammad meninggal dengan cara alami dan nampak terang di malam kematian beliau. Setelah pemakaman Nabi Muhammad SAW, ia tidak pernah terlihat lagi dalam bentuk tubuhnya di bumi ini.